Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua Kelas Furqan untuk memimpin protap dulu. Silakan. Berdiri semuanya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan hitungan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Duduk kembali. Kita baca surat Al-Kafirun dulu. Setelah itu kita lanjut membaca doa sebelum belajar ya. Kita awali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun rabbi zidni ilma warzuqni ya rabbal alamin. Selamat pagi semua. Saya absen dulu ya. Yang namanya saya panggil, silakan angkat tangan dan menyebutkan menu sarapan kalian pagi hari ini. Jadi kalau misal saya panggil Adelia, berarti kalau makannya nasi goreng gitu ya. Paham ya? Saya mulai. Saya panggil Adelia Fitria. Nasi telur, enak sekali. Ahmad Furqan, Nasi ayam. nasi ayam. Alfa Rizky, nasi goreng. Arifa Eka, sayur sop. Dwi Andika Ramadhani, tidak sarapan. Kenapa kok nggak sarapan? Tidak sarapan awane perutnya sakit. Oh, kalau siang perutnya sakit. Nggih. Oke, baik, alhamdulillah pagi hari ini semuanya masuk ya. Oh, baik. Jadi pembelajaran kita pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang sudah belajar tadi malam? Sudah? Pinter. Kira-kira materi apa pagi hari ini kita belajarnya? Betul, tentang interaksi sosial. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi kemarin ada berapa? Ada 3 kegiatan. Ada produksi, terus distribusi, yang terakhir konsumsi. Nah, selanjutnya dari tema kita tentang kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar, ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Halo? Halo? Selamat pagi. Assalamualaikum. Apakah ini contoh dari interaksi sosial? Jadi apa interaksi sosial itu? Menyapa. Terus ada yang lain? Berbicara. Selain berbicara, kalau berbicara bisa satu arah, bisa dua arah.
Kalau di telepon sama-sama ngangkat, halo, halo, berarti ini apa? Melakukan apa? Komunikasi. Baik. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, ini ada bagaimana kabar kalian hari ini? Ada emoji berapa itu yang ada di depan? 4. Dimulai dari sini, ini gambarnya apa? Senang. Kalau yang ini? Yang sebelah sini? Ada air matanya berarti nangis. Kemudian melakukan wing, apa wing? Berarti sedang senang. Kalian yang manakah hari ini? Yang senang berarti mana yang senang? Ini yang gambarnya senyum ya, yang kelihatan giginya. Oke. Nah, alur kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama nanti Bu Kamal akan melakukan asesmen awal untuk mengukur apakah kalian tadi malam sudah belajar apa belum, sudah tahu materi ini apa belum. Kemudian yang kedua, nanti Bu Kamal juga akan menyampaikan materi. Kemudian ada diskusi mengerjakan LKPD. Jadi nanti kalian dibagi kelompok sesuai dengan kelompok pertemuan sebelumnya saja ya yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi, kemudian presentasi dan refleksi. Nanti presentasinya kalian akan melakukan debat sebagai contoh dari interaksi sosial. Kita lanjutkan. Nah, sudah bawa HP semua? Kalau sudah, silakan dinyalakan HP-nya, melakukan asesmen awal, scan barcode yang ada di depan. Silakan. Bisa semua ya? Ada yang terkendala? Nah, silakan di-scan barcode-nya. Sudah? Kalian disuruh untuk mencocokkan kata yang berkaitan dengan materi interaksi sosial. Silakan dimulai. Selamat mengerjakan. Dikasih nama kalau sudah dikasih nama di enter ya, di enter. Kalau sudah dikasih nama panggilan saja. Nggih. Kenapa aku loro? Kalau sudah, nanti akan panggilan di leaderboard. Nah, di nomor 1 bisa dicek ya di monitor. Yang tertinggi nomor 1 ada Miftah, kemudian ada Vian, dan nomor 3 ada Revalina, dan yang keempat ada Furqan. Tepuk tangan dulu. Ini wajahnya kok tegang semua ya? Biar nggak tegang, setelah asesmen silakan berdiri dulu, biar nggak tegang. Berdiri dulu, kita ice breaking, biar nggak tegang ya. HP-nya ditaruh dulu, dimatikan. Kalau sudah, silakan. Ada yang bawa kotak pensil? Bawa kotak pensil, HP aja wes. Silakan masing-masing gandengan, bisa 2 sampai 3. HP-nya bisa ditaruh di tengah-tengahnya. 1 HP saja. Nah, 1 HP saja ditaruh di antara kalian. Sakit pegang perut, sikut pegang sikutnya, ya. Kalau sikat langsung diambil atau barang yang besar. Kalau HP terlalu tipis, silakan pakai barang yang enak untuk diambil. Oke, sudah ya. Baik, kita mulai ya. Siap ya? Semangatnya mana? Siap? Siap. Siap? Siap. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Gitu ya caranya ya. Ulangi satu lagi biar kalian semangat. Kita ulangi lagi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Konsentrasi.
perutnya. Terakhir, kita coba lagi. Sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Sudah fresh ya? Kalau sudah fresh, silakan dibuka LKS dan buku tulisnya. Dibuka materi interaksi sosial halaman berapa? Halaman 24. Silakan dibuka halaman 24. Baik, jadi kenapa sih kita harus belajar interaksi sosial? Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat interaksi sosial, dan yang terakhir menganalisis contoh interaksi sosial di sekolah atau di masyarakat. Baik, kita tonton video terlebih dahulu. Anak-anak diperhatikan ya. Dari video itu nanti memunculkan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat tindakan kecil dalam video tersebut terasa begitu bermakna? Kemudian bagaimana perasaanmu saat melihat anak kecil yang menerima bantuan tanpa diminta? Dan yang terakhir, menurutmu apa yang bisa kita lakukan agar semakin banyak orang baik seperti harapan dalam video? Kita tampilkan dulu videonya. Ada biologi, ada coklat. Kalau yang paling enak apa? Yang paling ada 22. Kita yang baru. Aku dari 13 ya. Dari bawah. Tapi uang aku cuma ada 10.000. Wah, sebentar ya. Diperhatikan. Nah, sudah ditangkap dalam video itu. Ada siapa di video tadi? Anak kecil, adik dan kakak. Coba, ada yang mau menceritakan di dalam video itu? Hikmah? Silakan. Apa di video itu ada apa? Coba dijelaskan. Tadi videonya ada siapa? Kakak dan adik. Kakak adiknya ngapain? Adiknya mau beli tapi uangnya nggak cukup. Habis itu sama kakaknya disuruh simpan buat besok. Kakaknya siapa yang suruh menyimpan? Kakak penjual. Kakak penjualnya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Hikmah. Baik, jadi di dalam video itu tadi menceritakan ada si kakak dan adik. Dia ingin membeli sebuah minuman. Minumannya tadi apa? Chatime, minuman Chatime. Kemudian bagaimana ketika dia mau beli, apakah dia bisa membeli? Tidak, karena uangnya tidak cukup. Setelah tidak cukup itu akhirnya dia meminta untuk mau mengamen lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh penjual? Uangnya disuruh menyimpan. Kira-kira sikap dari kakak itu tadi, kenapa kok melakukan hal seperti itu? Karena merasa apa? Sampai melihat video tadi kasihan apa tidak? Kasihan. Baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi memang di video tadi itu salah satu contoh dari faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang sama lihat ada interaksi di dalamnya itu, ternyata menimbulkan sebuah sikap emosional. Nah, kemarin kan kita sudah sempat bahas ya, interaksi sosial itu pengertiannya apa. Kita baca bersama-sama ya, biar semangat ya. Kita baca apa pengertian interaksi sosial? Hubungan betul sekali. Jadi hubungan timbal balik ini adalah komunikasi yang saling
bereaksi gitu. Jadi kalau misal saya tadi menyapa selamat pagi, ini namanya hubungan timbal balik, di mana saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya bisa dilihat di gambar 1. Ini siswanya ngapain? Berdiskusi, dan sebelah ujung gotong royong membersihkan lingkungan. Baik, nah ini yang kita bahas tadi dari video yang sudah Bu Kamal tampilkan. Jadi dalam interaksi sosial ini juga ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 6. Yang pertama ada sugesti, identifikasi, imitasi, simpati, empati, dan motivasi. Dari video tadi, itu tadi menimbulkan sikap apa? Lek sampai merasa kasihan. Simpati. Ada jawaban lain selain simpati? Baik, kita coba telaah satu-satu ya. Dari video tadi itu masuk yang mana? Jadi kalau yang pertama adalah sugesti. Sugesti adalah menerima pengaruh dari orang lain. Kalian main TikTok? Main TikTok apa enggak? Main ya. TikTok itu kan biasanya menyediakan konten-konten yang memberikan pengaruh terhadap kalian. Sekarang yang lagi marak di kalangan kalian apa kira-kira? Roblox. Ada yang main Roblox di sini? Ada ya. Karena apa? Biasanya tersugesti atau terpengaruh dari konten-konten yang sudah sampean lihat itu. Kemudian juga ada imitasi. Imitasi adalah meniru perilaku orang lain. Dilihat, ini tadi kelompok pro apa kelompok kontra? Kelompok pro. Berarti silakan membuat 3 argumen. Nah, berarti sampean kan yang pro itu kan yang setuju. Berarti silakan ini nanti dikaji, dibaca saja. Siapa nanti yang mau membacakan? Ya, tuh nanti dibaca, disampaikan ke kelompok kontra. Oke, yang kontra bagaimana? Sudah siap? Insya Allah. Sama kan suruh menyuruh 3 argumen ya. Berarti ini contoh formatnya sudah ada. Ini dibaca aja. Tuh. Gimana kelompok kontra sudah menentukan 3 argumennya? Pro apa kontra ini tadi? Pro ya. Pro. Berarti kalau pro kan silakan menunjukkan 3 argumen pendapat kalian kenapa mendukung kalau dengan adanya media sosial ini membawa dampak positif. Sini kan sudah ada contoh. Baca lah. Bisa ya, sudah bisa dikerjakan ya. Oke. Biar nggak sendirian, maju sini nggak apa-apa sama Oke, dari sini ada ditanyakan dari materi yang sudah Bu Kamal sampaikan, ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Kalau nggak ada, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Setelah ini saya bagikan LKPD-nya, silakan didiskusikan. Sudah kemarin sudah toh kelompoknya? Nama kelompoknya sudah ditentukan berdasarkan hari. Kelompok Senin mana kelompok Senin? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Baik, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Setelah itu saya terangkan kita diskusinya ngapain. Langsung ke belakang aja, sama langsung ke belakang. Di kelompok sama mana? Ini langsung ke belakang. Oke, langsung ke belakang. Ada yang belum mendapatkan LK? Kelompok sini ya. Silakan duduk menghadap ke belakang. Nah, berhadapan dengan kelompoknya. Nah, di sini ada tugas
tugas debatnya adalah media sosial lebih banyak membawa dampak positif daripada negatif dalam interaksi sosial. Jadi nanti ada kelompok pro dan kelompok kontra. Jadi silakan untuk grup yang sebelah sini kalian yang pro, artinya mendukung. Ya, paham ya, kelompok mendukung. Dan yang sebelah sini ini yang kontra, berarti yang menolak. Jadi kenapa kok media sosial ini membawa dampak positif? Berarti yang sama lebih ke dampak buruknya. Paham? Ya, dampak buruknya. Kalau yang sebelah sini tadi dampak baiknya, hal yang baik. Nah, ini nanti silakan ditulis argumen kalian, pendapat kalian. 3 saja, kenapa kok mendukung? Kalau ini kan yang mendukung. Kalau yang ini tidak mendukung, berarti kenapa kok tidak mendukung? Silakan ditulis. Nanti setelah itu, setelah menentukan 3 argumen, masing-masing kelompok akan menyampaikan pendapat dari hasil diskusinya. Dan setelah itu tanggapan lawannya ditulis di tabelnya, ya. Paham ya? Ada yang kesulitan? Nah, di belakang sudah ada contohnya, cara pengerjaannya, silakan dibuka. Nah, kira-kira manakah yang masuk yang kontra, mana yang termasuk pro? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan ya. Menyampaikan argumennya kan sudah ada contoh loh. Berarti tinggal disampaikan ke yang kontra. Nanti yang kontra memberikan tanggapan. Itu ya. Dari 3 contoh itu. Paham ya? Halo, sudah ya? Paham ya? Kalau sudah berarti kita mulai duduknya berhadapan. Yang pro nanti menyampaikan berdiri ya, Reza berdiri menyampaikan argumennya. Yang kontra menyanggah, memberikan pendapat yang lain. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kita melakukan interaksi sosial. Kalau antara pro dan kontra ini individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok? Halo? Kelompok dengan kelompok. Oke, kita mulai ya. Baik, kita mulai debat kita. Silakan masing-masing kelompok menyiapkan perwakilan yang akan menyampaikan masing-masing argumennya. Untuk kelompok pro siapa yang akan menyampaikan? Reza. Mana Reza angkat tangan? Baik. Untuk yang kontra? Dea. Mana Dea? Baik. Sudah ya? Kita mulai debatnya mulai dari kelompok pro. Silakan. Memperluas pergaulan, remaja bisa berinteraksi dengan teman dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Contoh, siswa bisa bertukar budaya dengan teman dari negara lain lewat Instagram. 2. Sarana belajar, banyak konten edukatif, diskusi, dan komunitas belajar online. Contoh, grup belajar di WhatsApp atau Discord. 3. Mempercepat komunikasi, informasi bisa cepat sampai dan diskusi lebih mudah. Contoh, guru memberi informasi tugas lewat grup kelas. Tanggapan terhadap kontra, walaupun Sudah selesai. Terima kasih, tepuk tangan untuk Reza. Silakan grup kontra memberi tanggapannya, penyangganya. Silakan. Oke. Yang keras ya suaranya biar terdengar. Mengurangi interaksi langsung, remaja lebih sering sibuk dengan ponsel daripada berinteraksi tatap muka. Contoh, saat kumpul banyak teman sibuk main gadget. Penyebaran hoaks dan bullying. Banyak remaja jadi korban informasi palsu atau perundungan online. Contoh kasus body shaming di media sosial, kecanduan dan malas belajar. Media sosial bisa membuat siswa lalai belajar karena sibuk scroll. Contoh, bermain TikTok berjam-jam sampai lupa mengerjakan PR. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Hikmah. Dea, maaf untuk Dea. Tepuk tangan.
Silakan duduk kembali. Baik, jadi dari perdebatan ini tadi memunculkan ada pendapat yang mendukung atau setuju, ada yang menolak. Tuh. Baik, silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, jadi dari pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup dengan kesimpulan, jadi silakan dilihat di layarnya anak-anak. Baik, ini adalah penilaian diri atau self assessment. Silakan dari kalian menjawab 4 pernyataan yang ada di depan. Jawabannya bisa ditulis di buku tulis masing-masing ya. Baik, jadi silakan. Nomor 1, saya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kira-kira sudah mulai paham apa enggak? Kalau sudah paham bisa diberikan tanda centang. Kalau tidak berarti tanda silang. Pintar. Kemudian yang kedua, saya bisa membedakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Saya mampu bekerja sama dalam kelompok. Saya merasa lebih sadar akan pentingnya simpati dan empati. Silakan dijawab pernyataan nomor 1 sampai nomor 4. Nggih, dicentang. Nomor 1, nggak usah langsung nomor 1 centang kalau memang sama setuju, kalau tidak disilang. Nomor 2 centang, silang, centang, silang. Sudah selesai? Belum? Langsung aja nggak apa-apa. Udah ya. Baik, sudah selesai ya. Terima kasih untuk penilaian untuk diri kalian sendiri. Setelah itu, nah, dari akhir materi kita dapat kita simpulkan. Ada yang mau membacakan kesimpulan kita hari ini? Siapa? Fadil mau membacakan? Silakan disampaikan kesimpulannya. Berdiri ya. Berdiri, Fadil. Dengan memahami interaksi sosial, kita belajar untuk lebih empati dan terbuka terhadap perbedaan. Menjadi bagian dari solusi sosial, bukan sumber masalah. Membangun hubungan yang sehat dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fadil. Baik, jadi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini menumbuhkan sikap kesadaran baru. Bentuk faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tadi ada berapa? Ada 6. Ada simpati, ada empati, identifikasi, sugesti, apalagi motivasi, yang terakhir imitasi. Nah, dari 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut memunculkan atau menumbuhkan kesadaran baru di dalam diri kalian. Sudah setuju ya? Sudah sepakat ya? Yang pertama, lebih empatik. Empatik itu peduli dan terbuka terhadap perbedaan. Kemudian menjadi bagian dari solusi sosial, bukan sumber masalah. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang sehat dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Jempol atau gini? Berarti kalau jempol tangannya di atas semua, gimana jempolnya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena kalian sudah luar biasa bisa mengikuti pembelajaran Bukamal dengan baik, tirukan Bukamal ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, gitu ya. Paham ya? Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.